menurut kajian psikologi terkini ya, ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang banyak sekali, rumah disita, mobil ditarik, istri minta cerai, anak kena narkoba, begitulah, sehingga sampai kepada sudah sampai di bibir keputusasaan. Itu seringkali mungkin semua orang akan mengalaminya. Ketika Anda sedang dalam penderitaan, di puncak penderitaan, itu ada bisikan yang kau dengar. Ketika engkau naik kereta, ada bisikan, loncat aja. Ya, ketika engkau pegang pisau, tusukkan saja ke perutmu. Seperti ada bisikan semacam itu. Ya, ketika engkau bikin apa sesuatu, ledakan saja begitu. Itu semacam itu hampir dirasakan oleh semua orang ketika berusaha. Ada bisikan-bisikan seperti itu. Nah, apakah ini menurut Profesor Hans, menurut kajian psikologis terkini, apakah ini kaitannya dengan instinct of destruction semacam itu, ataukah memang minta konfirmasi aja lah bagaimana Profesor semacam itu, bisikan-bisikan semacam itu yang datang pada pikiran orang yang sedang menghadapi keputusasaan itu. Ya, silakan Prof untuk konfirmasi dan juga tentu afirmasinya dari ketika sesuatu atau seseorang yang tengah dalam masalah atau kesulitan, kemudian dalam bisikan batinnya selalu menjuruskan hal yang buruk. Bagaimana itu, Prof? Ya, baik. Di zaman Sigmund Freud dulu sudah ada pandangan tentang dua jenis dorongan pada manusia. Dorongan untuk hidup yang disebut sebagai eros, dan yang kedua itu dorongan mati, yang disebut thanatos itu. Nah, manusia punya dorongan itu memang, dan memang pada orang-orang tertentu yang sudah dalam keadaan hopeless tadi, itu seolah-olah sudah tidak menemukan jalan keluar lagi, dia kemudian masuk ke dalam aktivitas yang namanya melukai diri. Dorongan-dorongan untuk kemudian membunuh diri itu, bunuh diri itu aksinya itu belakangan saja, biasanya bermula dari pikiran-pikiran yang kemudian berkembang yang namanya pikiran-pikiran bunuh diri. Pikiran-pikiran bunuh diri inilah yang kemudian menjadi aksi bunuh diri. Nah, biasanya ketika seseorang sudah tidak menemukan jalan keluar lagi, situasi terjepit seperti misalnya kasus yang saya temui pribadi belum lama ini, ada seseorang yang itu orang tuanya cerai, terus dia kemudian ikut dengan suami baru dari ibunya, dan ketika dia tinggal bareng di situ, dia dilecehkan oleh suami baru dari ibunya ini. Tapi dia dalam kondisi terjepit, mau cerita gak pas dan lain sebagainya, dan dia sudah berusaha menghindar dalam macam-macam cara, terus mau cerita ke orang juga ini aib. Akibatnya dia kemudian mulai mengurung diri di kamar. Pikiran-pikiran itu berkecamuk gak karu-karuan. Nah, mulailah ada keluar bisikan untuk mengakhiri hidup itu. Tapi ketika dia datang ketemu saya itu masih pada level menyilet-nyilet tangannya itu. Dan dia sudah mulai berpikir ketika mau bermotor di jalan, itu ada bisikan seperti yang Buya Sakur tadi bilang, ada truk, ada dorongan kuat untuk mengencangkan motornya, kalau bisa ditabrak sekalian, kata dia seperti itu. Dan itu kadang-kadang muncul tiba-tiba. Nah, itu biasanya kalau dia sudah menahan emosi marah, nah itu di situ ditunggangi oleh sesuatu yang membisikkan itu. Marah yang enggak tersalur, dia menjadi energi yang mutar di dalam, dan putarannya itu semakin besar menutupi kemampuan berpikir rasionalnya, dan akibatnya dia pelan-pelan dibisiki jalan terbaik dalam hidupmu, ya sudah, akhiri. Nah, seperti itu yang mungkin bisa sedikit memberi gambaran, dan dorongan yang disebut Sigmund Freud tadi, dorongan thanatosnya itu keluar. Bukan dorongan erosnya, bukan dorongan hidup, tapi dorongan thanatos. Jadi ada pikiran negatif yang sudah memproduksi dirinya sendiri. Nah ini, dia memproduksi dirinya sendiri sampai kemudian level maksimal. Nah, ada bisikan itu keluar, dan orang ini kalau nggak ditolong biasanya jadi real itu tindakan bunuh diri. Seperti itu, Bu, ya. Jadi begini,
biasanya gejala awalnya itu mengurung diri dulu. Biasanya mengurung diri. Nah si perempuan ini juga dalam cerita ini juga mengurung diri. Tetapi si laki-laki memberikan motivasi yang sangat pas. Jadi ketika engkau tuh mengurung diri, ya, menjaga jarak dengan teman-teman yang lama, itu bukan karena kesombonganmu, tapi karena engkau ingin mempertahankan persahabatan yang dibangun berdasarkan saling menghormati. Engkau ingin terus dilanjutkan. Nah itu adalah motivasi yang sangat menarik, menggugah dia bahwa mengurung dirinya itu adalah dalam arti bahwa persahabatan kita yang berdasarkan saling menghormati untuk terus dilanjutkan. Itulah motivasinya sehingga dia akhirnya tersadar kembali dan membuka diri menerima kedatangan lelaki tadi itu. Terima kasih. Itu aja kira-kira.